motivasi itu sama dengan niat sebenarnya ya. Niat yang lahir dari hati kita untuk melakukan sesuatu sehingga sesuatu tersebut bisa tercapai ya, atau tujuan yang kita inginkan tercapai. Motivasi di awal tadi saya katakan juga bahwa akan kembali kepada masing-masing kita sebagai manusia yang memiliki latar yang berbeda ya. Tentunya motivasi itu tidak akan mungkin sama antara satu dan yang lainnya. Ini sangat berhubungan dengan apa yang akan kita capai dalam hidup kita, dalam tujuan hidup kita, atau tujuan membangun sebuah unit usaha, dan seterusnya. Kalau dalam pandangan ahli, diantaranya saya akan berbicara tentang materi ini dalam tataran yang besarnya, makronya. Nanti kita coba turunkan pada kasus-kasus yang real, yang nyata dalam kehidupan kita. Sebagai awalan, apa sebenarnya motivasi itu ya? Tentunya secara sederhana, motivasi itu merupakan sebuah energi yang datang dari kita, yang punya tujuan untuk mencapai apa yang kita kehendaki. Jadi sasaran dari sebuah motivasi adalah tercapainya apa yang kita inginkan, apa yang kita angan-angankan. Misalnya dulu kita di kampung sana ya, saya sebagai anak seorang petani, ya siang malam kita di ladang, di kebun, sehingga ada yang lahir di hati kami, di hati kita, bahwa gimana kita bisa merubah realitas ini, yang mana misalnya kami dari keluarga misalnya petani, ingin juga punya orientasi seperti kerja di lembaga formal. Sehingga cara yang ditempuh oleh orang desa misalnya, atau kami yang ada dari pedalaman sana misalnya, dengan susah payah untuk melanjutkan studi atau sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga kami bisa tidak lagi bersentuhan dengan, atau tidak lagi misalnya mewarisi kebiasaan orang tua kami sebagai petani, walaupun itu bukan hal yang, atau bukan suatu aib jika menjadi seorang petani ya. Karena kita nggak mungkin hidup ya, nggak bisa tegak sebuah negara tanpa ada petani ya. Kan nggak mungkin makan gitu ya, kalau nggak ada petani. Hanya saja kita, kata kuncinya adalah bahwa kita bergerak dari satu titik ke titik yang lain karena ada sebuah tujuan. Ada sebuah motivasi yang menggiring kita, mendorong kita, sehingga kita bisa membuat sebuah perubahan tentang perjalanan hidup kita, atau akhir sebuah perjalanan hidup kita. Itu definisi dari motivasi. Pertama, ada sebuah usaha, ada sebuah gerakan, ada sebuah tindakan, sehingga kita mencapai sebuah tujuan. Kemudian, ada definisi yang disebutkan oleh Stephen Robin ini, bahwa motivasi itu merupakan sebuah proses yang ikut menentukan arah, intensitas, dan ketekunan individu untuk mencapai sebuah sasaran. Kenapa dikatakan sebuah proses? Ya, karena motivasi atau tujuan yang kita capai itu bukan hal yang instan. Ya, maka di sini dikatakan sebagai sebuah proses. Karena perjalanan untuk kita mencapai sebuah tujuan organisasi, tujuan lembaga, tujuan untuk usaha, tujuan kampus, apapun itu, membutuhkan sebuah proses, membutuhkan sebuah tahapan, membutuhkan sebuah langkah-langkah, sehingga tercapai tujuan tersebut. Karena nggak ada dalam kehidupan ini sesuatu yang instan ya. Pasti memiliki sebuah proses, memiliki sebuah mekanisme, sehingga tercapai sebuah tujuan yang
kita inginkan atau kita capai. Sama juga dengan belajar misalnya, nggak mungkin kita bisa langsung pintar tanpa kita misalnya mencari sebab-sebabnya. Nggak mungkin kita langsung kaya misalnya tanpa kita menempuh sebab-sebabnya. Prosesnya kayak gimana? Yang ada yang instan untuk kaya sih ada sebenarnya, yang ngerampok bank misalnya atau korupsi misalnya, itu cara-cara instan untuk mau kaya tapi nggak mau susah kita tahu dengan mengambil jalan yang tidak benar. Ya hanya saja tentunya juga mereka punya motivasi melakukan hal ini ya. Artinya pekerjaan yang baik maupun yang buruk itu punya motivasi, punya tendensi, punya latar yang menjadikan tindakan tersebut terrealisasi atau niat tersebut terrealisasi. Karena pada hakikatnya motivasi sebenarnya adanya dalam diri kita ya, atau di luar teman-teman ya. Saya mau tanya dulu ke pesertanya ini. Motivasi itu ada dalam diri kita atau di luar diri kita teman-teman? Halo? Halo teman-teman. Oke, ini udah pada tiara kayaknya nih. Oke, baik. Ya kalau gitu ya. Saya teruskan. Karena sebuah tahapan, maka ada langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk mencapai tujuan tersebut atau untuk merealisasikan atau mewujudkan motivasi kita. Iya, kalau misalnya ingin menjadi seorang profesor, kalau di lembaga akademik misalnya, dia kalau misalnya ingin jadi profesor harus ya kuliah S1 dulu, atau dari SD dulu, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, ya sampai dia mencapai gelar profesor atau gelar kehormatan profesor. Ya, ini tahapan yang harus dia tempuh dia dari step yang paling bawah, paling rendah. Enggak ada kalau mencapai tujuan itu langsung di level yang paling atas ya. Jelas kita harus mulai dari step yang paling bawah, yang paling rendah. Ya, kemudian kita sampai menjadi besar. Atau kita dulu misalnya punya usaha dari kecil, ya kemudian menjadi besar. Ya saya teringat ada seorang pengusaha KFC itu ada sekitar kalau nggak salah 90-an kali ya gagal dalam penjualannya, akhirnya frustrasi sampai-sampai dia punya niat untuk bunuh diri. Saat dia menghayalkan untuk bunuh diri, dia terlintas di benaknya, ya gimana kalau dia jual ayam goreng, kemudian dia akan antar dari rumah ke rumah. Akhirnya dengan pikiran yang selintas tadi, dia lakukan, dan sampai besar dan sampai di Indonesia hari ini ya. Ya kadang sebuah inspirasi, sebuah motivasi itu muncul dalam seketika ya. Seketika, dan ketika dilaksanakan dengan tekun, terarah, kemudian intens, maka dia akan, bukan hal yang mustahil, dia akan tercapai. Nah, sama dengan orang yang sekolah juga seperti itu ya. Kalau dia terarah, tekun, pasti juga dia akan selesai dan akan menjadi seorang sarjana atau yang terpelajar atau yang menjadi seorang doktor misalnya atau profesor di akhirnya ya kalau misalnya di lembaga pendidikan ya. Itu semuanya harus punya proses dan punya tahapan yang jelas yang harus dia tempuh untuk mendapatkan hal tersebut. Kemudian tadi dari awal dari penjelasan di depan bahwa ada 3 kategori atau ada 3 kata kunci yang disebutkan oleh para ahli tentang motivasi itu. Bagaimana kita membangkitkan motivasi atau untuk mencapai tujuan kita. Yang pertama adalah persoalan intensitas. Ya, bagaimana frekuensi untuk melakukan hal tersebut. Yang nggak mungkin kita misalnya bisa langsung pintar, langsung berhasil, atau langsung punya penjualan yang banyak tanpa memiliki intensitas yang sering untuk mencoba untuk melakukan apa yang kita usahakan. Misalnya yang di awal, misalnya kita usahakan gagal atau kita promosikan gagal, ya apa perlu kita evaluasi lagi? Intensitasnya gimana?
ya di, 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 dilakukan tiap hari enggak, tiap minggu enggak, atau tiap bulan misalnya ya. Intinya harus diperiksa. Harus ada apa evaluasi dari apa yang kita kerjakan dalam promosi misalnya ya. Serta misalnya dalam pemilihan medianya kah, waktu penyampaiannya kah, konteksnya kita sampaikan kah. Ini bisa mempengaruhi efektivitas sebuah periklanan. Kemudian harus terarah, punya tahapan yang jelas. Ya, punya tahapan yang jelas. Makanya dia harus butuh pemahaman yang baik. Kalau kita tidak punya pemahaman yang baik, maka nggak akan mungkin terarah apa yang kita lakukan. Ya. Idealnya, apapun yang kita lakukan itu harus didasari dengan ilmu yang baik. Kalau dalam perspektif agama, kalau dalam Islam itu ada pernyataan seorang ulama itu, al-ilmu qablal qauli wal amal, kata dia. Berilmu dulu, ketahui dulu, paham dulu, baru kita melakukan tindakan, melakukan sebuah perbuatan. Ya. Nggak mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang baik tanpa kita ketahui. Makanya, bagi saya, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini harus didasari dengan sebuah ilmu. Tanpa ilmu, kita nggak akan baik jalan kita akan tersesat, bahkan akan mencelakakan diri kita. Ya mungkin misalnya ya, Anda nggak bisa nyetir mobil misalnya. Ya tiba-tiba yang kebiasaan Anda bawa sepeda misalnya, kemudian Anda bawa mobil atau pesawat misalnya, ya tabrakanlah, jatuhlah pesawatnya gitu. Karena Anda nggak punya pengetahuan, nggak punya ilmu. Demikian juga dalam usaha, ya mau buat sebuah bisnis misalnya. Bisa nggak saya sukses bisnis saya tanpa saya ketahui bagaimana cara berbisnis yang baik? Ya. Bisa nggak iklan saya berhasil tanpa saya mengetahui bagaimana iklan yang benar, media yang benar, selektivitas media yang benar, dan seterusnya. Olehnya itu butuh ilmu yang baik, pemahaman yang baik, pengetahuan yang baik tentang apa yang akan kita lakukan. Jadi kata kunci yang pertama adalah dalam apapun tindakan kita, gerakan kita untuk mencapai tujuan kita, yang pertama adalah kalau menurut saya adalah ilmu. Karena ilmu itu adalah yang mendasari semua tindakan dan perilaku kita. Ya. Mustahil kita bisa mencapai sesuatu yang baik tanpa kita ketahui, atau kita bisa bekerja dengan baik tanpa kita ketahui. Olehnya itu butuh ilmu yang baik. Jadi dasar semua motivasi atau tindakan kita yang akan melandasi benarnya tindakan kita adalah ilmu yang benar, ilmu yang baik, dan didapatkan pada orang-orang yang kompeten tentang ilmu tersebut. Tidak serampangan juga ya, Anda dapat dari media sosial langsung diterapkan. Dapat dari WA group misalnya langsung diterapkan. Enggak seperti itu teman-teman ya, karena pada dasarnya ilmu itu harus punya rujukan yang jelas yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan sehingga kita melaksanakannya bisa benar, bisa baik, dan punya apa istilahnya, bisa kita melihat bagaimana ilmu tersebut diterapkan dengan baik menurut pandangan orang-orang yang telah memahami atau telah meletakkan dasar pemikiran itu. Dan nggak mungkin kita bisa mengetahui sebuah ilmu tanpa dipandu oleh orang-orang yang memiliki ahli dalam bidang tersebut. Dan kadang motivasi itu kita kadang kita ada saat-saatnya tereduksi atau terkurangi gitu ya. Makanya mengapa kita butuh orang lain ya, sehingga nanti kita ada motivasi menurut Abraham Maslow itu ya, sebelum saya jelaskan itu ini kalau kita refleksikan apa yang kita lakukan, sebenarnya kalau saya mengambil teori yang sangat klasik yang disebutkan Abraham Maslow itu, bahwa dalam diri kita tendensi yang pertama atau motivasi yang pertama yang kita letakkan dalam hati kita untuk mencapai sesuatu adalah, atau untuk mewujudkan tujuan kita adalah adanya keperluan hidup kita. Sehingga kalau menurut Abraham Maslow itu ada namanya physiological needs, kebutuhan fisiologis, kebutuhan badan kita secara fisik. Ya, ini tendensi yang pertama yang melandasi kita untuk melakukan sesuatu. Kira-kira teman-teman yang ada di UMKM itu ada nggak yang nggak punya tendensi yang pertama dalam membuat sebuah bisnis?
Ada nggak kira-kira? Ada teman-teman? Bisnis tapi ya nggak butuh makan lah. Duitnya nanti disimpan aja, nggak perlu dibeliin makan misalnya ya. Ya nggak perlu kita beliin minum misalnya. Nggak butuh pakaian misalnya ya. Bisnis tapi nggak punya pakaian gitu ya. Bagaimana itu? Mau bisnis, negosiasi bisnis tapi misalnya bajunya itu aja atau apa udah nggak pernah dicuci gitu ya, karena ya hanya satu misalnya ya. Nggak mungkin lah seperti itu, karena dalam bisnis, dalam negosiasi bisnis butuh juga penampilan ya, karena kadang orang itu melihat dari tampilan kita dalam negosiasi bisnis misalnya ya. Ini motivasi yang pertama yang kita tekankan dalam diri kita ya, atau yang akan kita capai ya. Kita butuh makan sehingga kita bekerja gitu, kita sekolah kadang ya. Ya, namun setelah kebutuhan fisik kita terpenuhi, sudah kita makan, minum, ya, kemudian tempat tinggal sudah terpenuhi, maka kita kadang mencari kebutuhan yang selanjutnya gitu ya. Kalau sudah ada rumah, sudah ada mobil misalnya, sudah terpenuhi makanan kita, maka akan mencari motivasi yang lain yang kita tidak ketemukan dalam hanya pada level kebutuhan fisiologis kita. Ya, misalnya yang kedua adalah mencari, kata Abraham Maslow ini ya, kebutuhan keamanan atau rasa aman, safety needs. Kira-kira ada yang di antara teman-teman ada yang nggak butuh keamanan nggak? Iya, apalagi sekarang ini dengan pandemi ini ya kita nggak aman karena ketakutan kita jangan-jangan ini karena ada rumor yang bergerak di masyarakat sana bahwa atau di media sosial bahwa akan banyak kriminal dengan adanya pandemi ini ya, karena manusia atau masyarakat banyak yang tidak punya pekerjaan ya, sehingga terjadi frustrasi sosial, orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan di PHK dari lembaganya misalnya, dari institusinya. Jalan pintas yang dia tempuh adalah misalnya dengan menjarah orang lain dan seterusnya, atau kriminal yang dia tempuh. Saya kembali ke masalah yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Inilah kebutuhan yang menjadi tendensi yang kedua atau motif yang kedua yang melandasi seorang untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai tujuannya. Ini menurut Abraham Maslow ini. Makanya saya berbicaranya agak makro ya. Ya. Apa itu kebutuhan keamanan? Ya, misalnya ada karyawan yang kerja di lingkungan Anda, di tempat Anda, atau di unit usaha Anda di UMKM, yang membantu Anda di sana ya. Seseorang yang bekerja pada sebuah unit usaha, kadang kita kalau sudah tercukupi kebutuhan makan kita atau fisiologis kita, ada kebutuhan yang kita cari yang kedua ya, yaitu tentang keamanan. Nyaman nggak ada di tempat Anda? Menyenangkan nggak di tempat Anda? Anda mempekerjakan orang atau memperlakukan orang misalnya ya seperti mesin misalnya ya, mesin aja bisa diperlakukan manusiawi, apalagi manusia ya. Makanya butuh perlakuan yang benar, perlakuan yang baik, karena ada seseorang yang bekerja pada sebuah tempat menghendaki adanya keamanan. Dia tidak hanya mencari makan, tapi juga butuh keamanan. Keamanan di sini ada dua sisi. Sisi yang pertama keamanan dari segi fisiknya atau jasadnya. Kemudian keamanan yang kedua bisa kita kategorikan dalam keamanan yang sifatnya psikis. Ya, jangan ditekan misalnya, kemudian diberi perlakuan yang benar, dihormati, dihargai sebagai seorang karyawan, bukan sebagai robot yang tidak memiliki jiwa atau rasa. Ini yang kedua. Ya, sembari kita jalan, mungkin ada teman-teman yang mau memberikan pertanyaan atau
silakan aja ya. Ini kita diskusi aja. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau komentar, mau bertanya, silakan kita bisa diskusi, bisa kita komen secara langsung di sini. Mungkin ada yang chat misalnya, silakan. Ya, halo Mas Hasan. Mas Hasan. Mas Hasan. Ya, Pak. Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 12, Pak. Nah, ini ada pertanyaannya di kolom chat, Pak. Biasanya mereka ada di kolom chat sebelah kanan. Ya, ini teman-teman kalau misalnya yang mau bertanya silakan sembari saya menjelaskan materinya ya. Ya, silakan aja kalau ada. Ini ada di kolom chat, Pak. Di bagian manage participants, nanti diklik aja, nanti keluar sebelah kanan dia. Ya, sebelah kanan nanti ada kolom chat di bawahnya itu ya, Pak. Iya. Kelihatan nggak, Pak? Nanti klik di more ada chat, Pak. Nah, chat. Oke, saya sebelum saya lihat materi pertanyaannya, saya teruskan dulu ya. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Ini menurut Abraham Maslow ya, social needs ya. Masing-masing kita atau manusia itu memiliki dua diri ya. Ya, ada diri yang pribadi, ada diri yang sosial. Diri yang kedua ada diri yang sosial. Membutuhkan orang lain kita. Ya, makanya kita berteman, berkelompok, berkolaborasi, nikah dan seterusnya, karena itu adalah kebutuhan kita yang memang melekat dalam diri kita ya. Ada keinginan kita untuk menjalin relasi dengan orang lain. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan penghargaan, esteem needs. Ini menurut Abraham Maslow ya. Makanya dalam diri kita ada kebutuhan yang kadang ingin dicapai oleh seseorang setelah kebutuhan yang pertama. Kebutuhan fisiknya sudah dapat, rasa amannya sudah ada, kemudian kebutuhan sosialnya sudah terpenuhi, maka akan mencari kebutuhan yang keempat, yaitu kebutuhan akan penghargaan, esteem needs, ya, kebutuhan akan penghargaan. Dan ini perlu diperhatikan juga bagi teman-teman yang ada di UMKM sana, bahwa dalam sebuah organisasi atau sebuah unit usaha atau sebuah perusahaan, kita harus melihat motif yang ini, bahwa seorang karyawan kadang membutuhkan penegasan diri, membutuhkan penegasan diri akan seperti apa sih sebenarnya refleksi atau representasi diri saya dalam sebuah organisasi, sehingga membutuhkan penghargaan. Ya, sehingga kalau misalnya di BINUS itu ada setiap semester atau setiap tahun itu ada dosen-dosen atau karyawan diberikan penghargaan yang menunjukkan reputasinya, prestasinya, sehingga seseorang itu bisa melihat dirinya bahwa saya di level seperti ini ternyata ya. Ini penting untuk kita ketahui, untuk kita wujudkan pada sebuah unit usaha, karena kadang seseorang itu mencari penegasan tentang dirinya. Ya, karena manusia itu tidak bisa mengcover semua dirinya sendiri, kecuali ada orang lain yang memberikan penegasan atau pengakuan terhadap dirinya tersebut. Sehingga dalam teori Johari Windows itu bahwa manusia itu ada 4 kuadran. Ya, ada kuadran yang diketahui oleh dirinya dan diketahui orang lain. Ada kuadran yang diketahui oleh dirinya tapi tidak diketahui oleh orang lain. Ada kuadran yang diketahui oleh orang lain, tidak diketahui oleh dirinya. Dan kuadran yang keempat adalah kuadran yang tidak diketahui oleh dirinya dan tidak diketahui oleh orang lain. Hanya Tuhan yang tahu. Misalnya kematian, ajal dia, dan seterusnya. Ya. Olehnya itu di kebutuhan yang keempat ini butuh penegasan dari orang lain bahwa saya adalah karyawan yang baik, karyawan yang berprestasi, orang yang tekun dalam bekerja dan seterusnya.
Ini adalah sebuah motivasi yang lahir dalam diri seseorang yang ini dicapai ketika bergabung pada sebuah organisasi setelah kebutuhan-kebutuhan yang lainnya terpenuhi. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ini level kebutuhan yang paling tinggi, aktualisasi diri ini. Ya, setelah dia aman, setelah dia makan, kebutuhan fisiknya terpenuhi, kemudian sudah kebutuhan sosialnya terpenuhi, kemudian self esteem needs-nya sudah terpenuhi, maka dia akan mencari kebutuhan yang terakhir, yaitu aktualisasi diri. Ini adalah sebuah penegasan akan eksistensi ya. Misalnya saya sudah memiliki misalnya mobil yang mahal misalnya satu ya. Ya misalnya entah itu Ford misalnya atau Ferrari misalnya atau yang lainnya ya. Atau Lamborghini misalnya atau apa ya. Jenis mobil yang mahal itulah. Nah, ada orang yang sudah punya satu mobil yang mahal, beli lagi satu yang lebih mahal lagi, beli lagi mobil satu yang lebih mahal lagi dan seterusnya. Atau lagi dia akan cari mobil yang lain yang misalnya lebih klasik misalnya, yang buatan-buatan tahun yang dulu-dulu misalnya. Nah itu kadang hanya bukan untuk dipakai, tapi kadang untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi, penegasan diri ya. Bahwa wah ini siapa gitu ya yang memiliki mobil tersebut gitu ya. Ini kadang di level yang paling tinggi ya. Yang jelas dalam masing-masing kita akan memiliki tendensi-tendensi ini, motif-motif ini dalam menjalani aktivitas kita. Ini dari teori yang sangat klasik tapi masih relevan dalam kehidupan sehari-hari kita. Walaupun teori-teori ini banyak yang tentang dan seterusnya, akan tetapi ada sisi-sisi yang bisa kita manfaatkan untuk menjelaskan realitas tentang membangun motivasi dalam diri seseorang. Misalnya juga ada definisi yang lain atau motivasi yang lain yang disebutkan oleh David McClelland misalnya. Dia menyebutkan tiga bentuk kebutuhan. Kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan afiliasi. Ya, prestasi itu untuk mendapatkan apa yang dianggap misalnya sukses, apa yang menjadi standar kesuksesan dan seterusnya. Kemudian ingin berkuasa dan ingin bergabung dengan orang lain atau ingin bersosialisasi dengan orang lain. Ini juga teori-teori yang atau salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi. Ada juga teori yang disebutkan oleh Alderfer yang disebutkan teori ERG, ya. Existence, Relatedness, kemudian Growth. Ini juga teori yang berkaitan dengan motivasi. Dan sangat banyak teori-teori yang menjelaskan tentang motivasi ini. Karena motivasi ini memang sesuatu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, masing-masing kita ya. Kalau misalnya kita tidak punya motivasi, maka cara kerja kita akan rendah gitu ya. Kalau tanpa motivasi, karena kita nggak punya tujuan apa sih yang akan kita inginkan gitu ya. Karena dalam kehidupan tanpa motivasi kita akan rendah gerakan kita, tindakan kita, nggak akan maksimal apa yang kita lakukan tanpa ada motivasi yang ada dalam diri kita. Ada juga motivasi yang disebutkan oleh Herzberg tentang teori motivasi Higien. Ada teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ya, saya kira ini tercover pada teori-teori yang telah kita jelaskan di atas. Bahwasanya intinya dalam teori Herzberg ini dia bahwa dorongan itu bisa lahir dalam diri kita dan bisa juga karena ada dorongan eksternal. Ya, dorongan eksternal misalnya ingin kita misalnya sukses dalam promosi karena kompetitor kita misalnya semakin maju, kita misalnya jalan di tempat misalnya, maka kita butuh effort yang besar untuk bisa menyaingi atau bisa memenangkan pasar. Olehnya itu kita membutuhkan periklanan yang baik. Sehingga Anda membangun usaha ya harus didasarkan pada dua kategori
ini ya, melihat pada sisi intrinsiknya, motif internal Anda, dan Anda melihat sisi eksternalnya. Ini hasil reduksi atau penyederhanaan dari teori-teori sebelumnya ya. Teorinya Herzberg ini dia kategorikan dua, intrinsik dan ekstrinsik. Ada teman-teman yang akan mungkin memberikan pertanyaan. Coba saya jadi chattingnya, mungkin sudah ada ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Rangga. Motivasi bisa dari internal maupun eksternal, atau bisa ke kedua-duanya. Ya, ini benar bahwa motivasi itu ada lahir dari internal kita, intrinsik, dan ada ekstrinsik. Ada lahir dari dalam diri kita, dan ada lahir dari desakan eksternal. Misalnya, sebuah unit usaha misalnya ingin memperkenalkan lebih luas usahanya karena melihat banyak kompetitor lain yang memiliki produk yang sama, sehingga membutuhkan promosi yang lebih intensifisasi, sehingga bisa dikenal lebih luas dan lebih jauh. Atau ingin melakukan sebuah inovasi produk ketika misalnya ada produk lain yang sama misalnya, sehingga memang mendorong kita untuk memodifikasi produk kita atau menambah fitur baru misalnya produk kita, atau keunikan baru dari produk kita, sehingga kita bisa memenangkan pasar. Nah, ini motivasinya eksternal, karena misalnya munculnya kompetitor baru, sehingga kita butuh inovasi baru sehingga berbeda dengan barang sebelumnya. Kemudian, dalam kehidupan yang perlu diperlukan pertama itu adalah adab atau ilmu. Kalau saya, apa yang saya ketahui bahwa ilmu dulu ya, karena adab itu akan muncul karena ada ilmu yang kita ketahui, ya. Kalau seperti itu ya. Kemudian ada introvert, ada ekstrovert ya. Ini kalau introvert itu yang ya kecenderungannya yang menyembunyikan apa yang akan dia dia akan agak tertutup. Kemudian ada ekstrovert yang kadang terbuka pada orang lain ya. Saya kira ini kalau misalnya berbicara introvert dan ekstrovert ini, Andalah menjadi seorang yang sebagai seorang pemimpin yang bisa mengklasifikasi apakah saya akan terbuka secara mutlak atau saya akan menutupi ya. Andalah yang menyeleksinya. Kedua-duanya punya eksistensi yang baik dalam sebuah usaha atau bisnis. Introvert misalnya ketika hal itu misalnya membutuhkan atau ada orang-orang tertentu saja yang bisa kita terbuka ya, tidak semua permasalahan bisnis kita bisa kita ungkapkan. Atau mungkin Anda kembalinya kepada Anda sebagai seorang pemimpin bisnis, mana yang kan bisa anggap sembunyikan sebagai introvert, dan mana yang yang bisa Anda ungkap di publik atau di dalam ruang usaha Anda atau Anda bagi dengan orang lain. Ini yang akan menetapkan ini adalah manajernya atau pimpinannya. Mana yang bisa kita ungkapkan secara luas, mana yang enggak. Kalau yang introvert ini misalnya bisa mencelakakan lembaga secara mutlak, misalnya kalau kita ungkap, kita sembunyikan saja, atau kita bisa cari solusi sendiri, mencari jalan keluar sendiri. Kemudian misalnya kalau misalnya yang ekstrovert itu tidak bisa mencelakakan secara mutlak atau butuh pemikiran orang lain, maka silakan Anda diskusikan dengan orang lain jika misalnya hal tersebut penting untuk Anda sampaikan dengan orang lain. Dan saya kira dalam sebuah organisasi atau sebuah unit usaha kita membutuhkan orang lain, karena kadang sebuah masalah itu tidak bisa kita pikirkan sendiri, kita membutuhkan orang lain. Kemudian saya kira itu pertanyaan dari Pak Purwanto.
Pak Rangga. Kurang lebih demikian apa yang saya pahami dari pertanyaan Bapak. Mungkin ada lagi yang lain yang bisa memberikan pertanyaan. Ada lagi teman-teman? Kalau dari saya materinya cukup ya. Saya hanya berbicara dalam level makro, tapi intinya bahwa masing-masing kita harus memiliki motivasi yang kita tanamkan dalam diri kita, yang mana motivasi tersebut adalah merupakan energi yang akan mengantarkan kita atau yang akan memandu kita sehingga kita mencapai sebuah tujuan. Tentunya apalagi misalnya kita sebagai orang yang beragama, saya kira dalam meletakkan sebuah motivasi, tidak hanya kita pada level mencapai kebutuhan yang kita sebutkan atau yang disebutkan oleh para ahli tadi, misalnya hanya untuk makan, hanya untuk bersosialisasi, hanya untuk mencari keamanan, kemudian aktualisasi diri, kemudian eksistensi diri dan seterusnya ya. Tidak hanya level itu ya, tapi teman-teman bahwasanya dalam melakukan sebuah usaha, kalau dalam diri seorang muslim misalnya ya, bahwa apa yang kita lakukan itu harus diniatkan karena ibadah. Ya, sehingga sesulit apapun kadang sebuah usaha atau sebuah pekerjaan, kalau misalnya dilakukan dengan adanya niat ibadah, maka hal tersebut akan memberikan manfaat bagi diri kita. Kalau kita tidak mendapatkan keuntungan secara finansial atau kapital atau dalam bentuk uang, maka ada nilai yang lain yang tidak bisa didapatkan melalui materi, yaitu amalan atau ibadah. Makanya kalau dalam diri seorang muslim, kalau saya seorang muslim ya, menanamkan bahwa apapun yang kita lakukan harus ada landasan niat ibadah ya, karena jika misalnya kita tidak memiliki atau tidak berdampak secara material, maka yang kita harapkan yang paling besar adalah dampak imaterial yang tidak nampak dalam bentuk reward di kemudian hari nanti. Tidak hanya pada reward di level dunia ya. Karena kalau misalnya Anda dalam organisasi, menjadi seorang pemimpin misalnya, cara untuk meningkatkan sebuah motivasi bisa dengan memberikan penghargaan, memberikan bonus misalnya. Ini cara-cara juga untuk meningkatkan motivasi dalam organisasi ya. Ketika usaha Anda sukses misalnya, atau ketika ada karyawan yang sukses misalnya, Anda memberikan penghargaan ya. Ketika ada karyawan misalnya yang melanggar aturan misalnya, Anda berikan punishment misalnya, hukuman ya. Ini juga cara-cara juga untuk bisa meningkatkan motivasi. Tapi ini dalam pembahasan yang lebih jauh lagi kita bahas ya. Saya hanya berbicara level makro pada kesempatan pagi ini. Mungkin ada pertanyaan, nanti kita diskusikan. Saya kira untuk materinya saya cukupkan, saya kembalikan kepada Pak Hasan. Pak Hasan? Halo Pak La, terima kasih Ya, Pak La untuk sharing materinya hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 12 lewat 10 menit ya. Untuk Q&A untuk sesi ini kita tutup dulu.